Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah TIK yang diampu oleh Bapak Haris Setiaji MTI, yaitu membagikan informasi tentang mata kuliah di jurusan biologi. Sistem pencernaan pada manusia. Jadi sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut, kemudian menuju ke kerongkongan atau esofagus, kemudian ke hati, ke lambung, usus halus, dari usus halus menuju usus besar, kemudian ke rektum dan dikeluarkan melalui anus. Apa sih itu sistem pencernaan? Organ atau anatomi apa saja yang berperan, dan bagaimana sih proses sistem pencernaan itu terjadi? Jadi, sistem pencernaan itu merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan dalam menjalankan fungsinya, sistem pencernaan itu akan dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon di dalam tubuh. Jadi bagian tubuh itu dibantu oleh enzim untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Kemudian anatomi sistem pencernaan. Jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan tubuh dan hubungan dengan bagian-bagian satu sama lain. Organ pencernaan antara lain yaitu dimulai dari mulut, nanti ada kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus beserta pankreas dan hati, kemudian usus besar, rektum, serta anus. Nah, kemudian setiap organ itu memiliki fungsinya masing-masing dalam mengelola dan mencerna makanan. Yang pertama ini ada mulut. Jadi di mulut ini tuh terdapat langit-langit keras. Langit-langit lunak, uvula, tonsil, geraham belakang, geraham depan, kemudian taring dan gigi seri. Jadi di mulut ini tuh berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut, ini tuh proses pengolahan makanan juga dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, kemudian di dalam itu terdapat gigi, yaitu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kemudian selanjutnya ada lidah. Jadi struktur bagian lidah itu ada radix lingua, corpus lingua, dan apex lingua. Kemudian ada langit-langit mulut, itu bagiannya ada hard breath, soft breath, dan uvula. Kemudian ada kelenjar saliva. Jadi pada rongga mulut itu terdapat muara dari kelenjar-kelenjar ludah yang terdapat di sekitar mulut. Urutan sistem pencernaan yang kedua yaitu faring. Jadi faring itu merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Jadi faring itu memiliki 3 bagian yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Kemudian ada esofagus atau kerongkongan. Jadi saluran panjang yang berotot menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Pada batas antara esofagus dengan lambung itu tuh terdapat sphincter esofagi yang berfungsi untuk mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke esofagus. Kemudian ada lambung. Jadi lambung merupakan bagian saluran pencernaan yang melebar berbentuk seperti kantung. Lambung berfungsi untuk menampung, menyampur, dan mencerna makanan. Lambung dapat dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kardia, yaitu bagian yang berbatasan dengan kerongkongan.
kemudian fundus, yaitu bagian yang berisi gas, kemudian ada korpus, yaitu merupakan bagian utama yang berisi makanan setengah cair atau dalam bentuk bubur. Kemudian ada antrum, yaitu bagian yang berfungsi untuk menampung bubur makanan. Kemudian yang terakhir ada pylorus, yaitu bagian yang berbatasan dengan duodenum, dibatasi oleh otot sphincter pylori. Kemudian ada usus halus atau usus kecil. Jadi ini tuh merupakan bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Lapisan usus halus ini tuh terdiri dari lapisan mukosa sebelah dalam, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan lapisan serosa. Usus halus dalam saluran pencernaan itu bertugas untuk menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Saluran ini dia memiliki panjang 7 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Kemudian usus besar merupakan bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utamanya yaitu untuk menyerap air dari feses. Kemudian ada usus buntu atau sekung. Jadi ini merupakan bagian usus besar berbentuk seperti kantong yang mau menghubungkan bagian akhir usus kecil atau ileum dengan usus besar. Kemudian ada umbai cacing atau appendix, yaitu merupakan organ tambahan pada usus buntu. Infeksi pada organ ini disebut appendicitis atau radang umbai cacing. Dalam organ dewasa, umbai cacing itu berukuran sekitar 10 cm, tetapi bisa bervariasi dari 2 sampai 20 cm. Kemudian ada rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah koloni sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Kemudian ada kelenjar pencernaan. Yang pertama ada pankreas. Jadi pankreas itu terdiri dari 2 jaringan dasar, yaitu asini yang berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan pula pankreas yang berfungsi sebagai penghasil hormon. Kemudian kelenjar pencernaan yang kedua ada hati. Jadi organ ini berperan penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh, termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Kemudian yang ketiga ada kantong empedu. Jadi kantong empedu memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Kemudian proses pencernaan makanan pada manusia. Jadi di sini ada yang pertama ingesti. Jadi koordinasi otot lengan dan tangan membawa makanan ke mulut, terjadi proses pengunyahan, yaitu proses penyederhanaan ukuran makanan yang melibatkan gigi, otot, mulut, gusi, dan lidah. Kemudian ada proses digesti, yaitu pada proses ini terjadi penyederhanaan ukuran makanan sampai dapat diabsorb oleh
gastrointestinum. Jadi proses digesti protein, lemak, dan karbohidrat itu yang pertama itu ada digesti karbohidrat. Jadi pencernaan karbohidrat ini adalah proses pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Proses ini tuh dimulai di mulut dan dilanjutkan di usus halus. Kemudian glukosa yang dihasilkan itu diserap ke dalam aliran darah dan digunakan sebagai sumber energi. Kemudian ada digesti protein. Jadi pencernaan protein adalah proses pemecahan protein menjadi asam amino. Proses ini tuh dimulai di lambung dan dilanjutkan di usus halus. Asam amino yang dihasilkan itu akan diserap ke dalam aliran darah dan digunakan untuk membangun protein baru. Kemudian ada digesti lemak. Ini tuh merupakan proses pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi proses ini tuh dimulai di usus halus. Asam lemak dan gliserol yang dihasilkan itu diserap ke dalam aliran darah dan digunakan sebagai sumber energi atau disimpan di lemak sebagai lemak. Kemudian proses pencernaan yang ketiga itu ada absorpsi, yaitu proses penyerapan hasil pencernaan dari lumen menembus lapisan epitel, kemudian masuk ke dalam darah atau cairan limfa. Kemudian ada defekasi, yaitu pada saat bahan makanan sampai di lambung, katup ileosekal di usus buntu itu mengendur dengan mungkin ileum masuk ke dalam 12 usus buntu. Defekasi itu terjadi sebagai berikut. Yang pertama itu ada otot sphincter anus relaksasi, otot dinding rektum berkontraksi, otot di lantai pelvis itu berkontraksi. Kemudian penyakit saluran pencernaan pada manusia yang pertama itu ada mencret atau diare. Jadi diare ini tuh terjadi karena adanya rangsangan yang berlebihan pada mukosa usus sehingga gerakan otot usus ini tuh meningkat dan makanan itu kurang terserap secara sempurna. Penyebabnya itu bisa infeksi, kemudian karena salah makanan, dan faktor kebersihan juga menjadi sebab diare. Kemudian ada sembelit atau konstipasi, yaitu mengalami pengerasan feses yang sulit untuk dibuang yang dapat menyebabkan kesakitan pada penderita. Itu biasanya disebabkan oleh pola makanan, hormon, akibat dari samping obat-obatan, dan juga karena kelainan anatomis. Jadi konstipasi ini tuh disebabkan karena defekasi yang tidak teratur, sehingga feses mengeras dan sulit dikeluarkan. Kemudian penyakit yang ketiga itu ada kanker usus. Jadi kanker usus ini adalah kanker yang dimulai di usus besar atau rektum. Ini adalah kanker paling umum ketiga di Amerika Serikat, setelah kanker kulit dan kanker payudara. Nah, gejala kanker usus ini tuh biasanya meliputi perubahan kebiasaan buang air besar seperti diare, sembelit atau penyempitan tinja, darah dalam tinja, sakit perut atau kram, perasaan tidak buang air besar sepenuhnya setelah buang air besar, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, dan kelelahan. Penyakit yang ketiga yaitu ada gastritis, yaitu merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lendir dan dinding lambung. Penyebab ialah penderita memakan yang mengandung kuman penyakit. Kemudian kemungkinan juga karena kadar asam klorida atau KHCI pada lambung itu terlalu tinggi. Kemudian penyakit yang ketiga yaitu ada appendicitis, yaitu merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan appendix. Penyebabnya biasanya itu karena adanya infeksi bakteri pada umbi cacing atau usus buntu, dan akibatnya timbul rasa nyeri dan sakit. Penyakit yang ketiga dalam sistem pencernaan yaitu MAH. Jadi gangguan ini tuh disebabkan oleh meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang dan pola makan yang tak teratur. Nah, biasanya itu ini memiliki ciri-ciri yaitu rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Kemudian ada tungkak lambung, yaitu salah satu kelainan sistem pencernaan kerusakan pada selaput lendir.
Ini tuh biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kuman, toksin ataupun psikosomatis, kecemasan, ketakutan, stres, dan kelelahan merupakan faktor psikomatis yang akhirnya dapat merangsang pengeluaran HCI di lambung. Jika HCI itu berlebihan, selaput lendir lambung itu akan rusak. Kemudian cara menjaga sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama itu dengan mencuci tangan secara cermat dengan sabun dan air sebelum menyentuh makanan. Makanan sebaiknya yang higienis. Makanan secara teratur dan memenuhi kebutuhan gizi yang cukup dan seimbang. Makanan dalam suasana yang santai, tidak tergesa-gesa. Jangan asal menelan saat makanan. Kemudian makanan cukup sederhana, namun mengandung segala keperluan tubuh, termasuk sayuran dan buah segar. Hindari kegiatan mental atau pikiran yang berat setelah makan. Agar lancar buang air besar itu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang berserat. Jangan menahan-nahan bila mau BAB. Jadi dapat disimpulkan, anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam atau internal dan luar eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lain. Sebagai contoh adalah mempelajari organ uterus dan posisinya dalam tubuh. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan fungsinya. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan itu terjadi di sepanjang saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terdiri dari mulut hingga lambung dan pelaksanaan proses pencernaan makanan. Organ itu dibantu oleh enzim dan hormon yang prosesnya berbeda tiap organ dan mempunyai fungsi masing-masing. Jadi itu tadi presentasi yang telah dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.